perbedaan itu ya, kayak bahasa. kan ada kartu Indo, Jepang, Inggris. Tapi banyak lagi sih sebenarnya. Iya banyak sih. Ada Dengar-dengar kan juga ada pabrik baru itu buat bahasa Jawa. Terus Indo itu biasanya tuh cuttingnya lebih bagus. parah. Loh, lebih parah. Parah. Menurut kita kocak lah gitulah. Tapi untuk kemajuan Pokemon Indo, jos AKG luar biasa. Luar biasa guys, bisa bawa Pokemon Indo sampai kayak gini. Luar biasa itu. Ya, begitulah kalau Jepang so-so lah. Terus kalau untuk investasinya dia ngikutin Inggris tetapi tidak sebesar Inggris lonjakannya. Misal Inggris nih naiknya 3 kali lipat. Oh ya paling Jepang 1 kali lipat. Tapi dapatnya lebih gampang, poolnya lebih gampang, gradingnya lebih gampang. Kalau Inggris ya, tadi enaknya ya, investasinya tuh ngeri guys, sumpah ngeri. Kadang kita ada kartu nih, wah lumayan nih dapat kartu 3 juta, kita grading kan. Grading itu kan 3-4 bulan kan. Waktu balik itu bisa sampai 10 juta, 15 juta, kayak gitu. Harganya tiba-tiba naik segitu ya. Tapi kalau dapatnya 10 kan? Iya, kalau 10. Kartu itu aku lupa sih kayak nggak apa untuk unlimited, dia tembus 1 kartu, tapi yang punya nggak mau lepas, benar-benar nggak mau lepas. Itu dia bilang kartu tersusah dalam hidup dia. Coba itu kalau di Indonesia tantangan kayak gitu nggak mau dilepas disantet. Halo guys, welcome back to ZooTube bersama dengan Leon. dengan Andi Zoo di sini. Oke, episode 2 ini kita mau bahas tentang perbedaan itu ya, kayak bahasa. Kan ada kartu Indo, Jepang, Inggris. Tapi banyak lagi sih sebenarnya. Iya, banyak sih. Ada Jerman, Korea, Spanyol, Thailand, banyak. Cuman banyak kita mau bahas lebih spesifiknya mungkin 3 ini ya. Dengar-dengar kan juga ada pabrik baru itu buat bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa. Ngapunten. Ya cuman untuk episode 2 juga kita masih bahasnya secara general besar sih, lah ya, garis besar. Mungkin nanti kalau udah biasa podcast episode udah banyak, mungkin kita akan bahasnya secara lebih detail lah ya. Lebih mendalam. Oke. Ya mungkin tadi ya teman yang kita sebut pertama bahasanya ada banyak ya. Cuman kita lebih fokusnya ke Indonesia. Ketiga itu aja. Indonesia, Jepang, Inggris gitu. Tapi kalau kita berdua secara pribadi lebih suka main di Inggris. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin kartu yang bahasa Jepang, finishingnya itu lebih bagus. Yeah. Terutama kayak kalau ini kalian lihat Dragonite tidur di set Evolving Skies, finishingnya yang Jepang itu lebih bagus. Jadi gini guys, kalau Jepang itu dia holonya tuh lebih hidup. Misal nih kayak kalian ingat Suicune di Crown Zenith? Ya. Nah, itu kalau yang Jepang, kalau kartunya kamu goyang, itu kan dia ada bintangnya. Bintang tuh jalan guys, jalan dia. Kalau Inggris kan cuma bintangnya bersinar. Nah ini kayak jalan, beneran jalan. Kaki gitu. Kutuk. Rusak juga ya di podcast ya. Jadi emang efeknya lebih kerasa. Kayak misal Charizard Gosong tuh yang dari Paldean Fetch, Jepangnya berarti apalah itu ya kan. Black Roll, enggak. Charizard Gosong. Iya, Charizard Gosong itu yang Shiny Treasure. Shiny Treasure itu ya. lebih. Itu aura si apinya tuh lebih kelihatan. Lebih hidup lah kalau yang Jepang itu. Ya tapi bentar Pak, mending bahasnya Indo dulu Pak. Oh iya, langsung kenapa sih kamu benci banget sama Indo? Kalau Indo jujur aku nggak tahu apapun ya. Kalau ini lebih saya kembalikan ke kamu sih ya. Aku yang tahu harganya lebih murah udah pasti dan peminatnya lebih banyak gitu. Kalau gitu. Indo itu lebih murah ya karena kan dalam negeri ya. Jadi kan nggak ada import apa bla 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 biaya cukai bla 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 ya. Indo itu pasti lebih murah. Kondisi kartunya bisa dibilang kurang bagus ya Pak kan. Kondisi kartunya dulu ya, bukan masalah holo finishingnya ya. Cuman karena mungkin itu kalau Indo, grading lebih gampang Pak, lebih gampang 10 Pak. Lebih gampang 10? Iya, itu. Terus Indo itu biasanya tuh cuttingnya lebih bagus. Parah. Loh, lebih parah. Parah. Kalau cuttingnya sering kayak di pinggir-pinggir kartu tuh kayak ada kayak kertas kalau dipotong nggak tajam gitu kan, itu ada lebihan kertasnya itu sering banget itu di Indo. Terus apalagi ya bahasanya sih terlalu Google Translate sih. Apa itu? Menyayat, terus
pukulan tuing-tuing, terus pukulan tuing. apa ya begitulah. Jangan terlalu Oh, di ada api jahat jahanam. ya. Ini sorry to say ya guys ya, kita bukan merendahkan atau apa, karena aku sama Leon ini kebetulan dari kecil tuh suka nge-game. Jadi kalau baca skill Indo itu emang aneh lah, lebih aneh gitu loh, lebih aneh. Cuman aku yakin kalian juga ketawa kan ngaku. Ya memang banyak bahasa yang menurut kita kocak lah gitulah. Tapi untuk kemajuan Pokemon Indo, jos, AKG luar biasa. Luar biasa guys, bisa bawa Pokemon Indo sampai kayak gini. Luar biasa itu. Kalau Jepang ya gradingnya gampang, terus finishingnya Air Chance dapat 10 ya. Tapi semenjak yang apa ya, Destiny Rival itu apa ya Jepangnya ya? Team Rocket. Yang Team Rocket Jepang. Enggak. Yang Heatwave. Nah, semenjak Heatwave itu rada-rada juga ya. Mega Dream ini juga rada-rada jelek. Centeringnya parah ya? Centering, tuh sering print line apalah gitu. Udah kayak Inggris sekarang. Gitu. Terus ya begitulah kalau Jepang so-so lah. Terus kalau untuk investasinya dia ngikutin Inggris tetapi tidak sebesar Inggris lonjakannya. Misal Inggris nih naiknya 3 kali lipat, ya paling Jepang 1 kali lipat. Tapi dapatnya lebih gampang, poolnya lebih gampang, gradingnya lebih gampang. Ini kalau Jepang. Kalau Jepang. Dan yang menarik juga kan Jepang kan cuma ada satu macam produk ya biasanya. Cuma booster box itu udah. Atau high class booster atau apapun itulah. Sedangkan kok Inggris kan ada macam-macam ya. Macam-macam ada UPC, SPC, stiker, UTB, booster box, kadang nggak ada booster box, ada cuma booster bundle, kayak gitu. Special set kayak prismatic, kayak Ascended, itu nggak ada booster box-nya. Cuman itu bahas nanti lah, lebih detail. Terus, berarti yang ketiga Inggris ya. Kalau Inggris, kalau kita bahas sih, 9-nya kekurangan, 1-nya kelebihan sih Pak. Tapi entah kenapa, ya tetap Inggris. Soalnya kan, ya kalau kita ngomong Inggris sih lebih mendunia ya. Semua orang lebih paham Inggris, pasti harganya otomatis lebih stabil, lebih mahal. Tapi balik lagi kartunya juga parah sebenarnya. Buat dapat 10 pun itu susah banget, susah. Terus ya mungkin kalau kita ngomongin Inggris sih, yang paling keinget waktu itu pertama-tama buka apa? Waktu pertama-tama itu buka ETB Obsidian Flame. Buka toko online ya. Buka Obsidian Flame. Langsung satu cari box aku langsung cari 1-0. Satu ETB. Waktu itu pernah beli Fusion Strike juga. HBB padahal HBB. Gila itu harga berapa dulu? 2,5 guys. 2,5. Sekarang 1 pack 300 guys. Gila. Anjay. Tuh aku dapat Espion itu. Biasa 10 lagi. Terus pernah beli Pocket Chain Singapura, beli loose pack Obsidian Flame, dapat cari 1-0. Slave ya, slave Pocket. Enggak dong, cari set Obsidian. Cari set Obsidian. Enggak kosong. Belum kosong itu. Belum kosong. Belum berjemur. Masih putih. Terus pernah apa lagi ya? Lugia gosong. Ya, Lugos. Itu aku dapat juga. 10 lagi. 10 lagi. Lumayan itu tuh. indah ya Pak ya? Indah ya, indah. Udah murah ya kan, gampang 10, gampang dapat, gampang 10, disimpan sebentar naik. Sekarang Pak, maaf, topik terakhirmu apa ya Pak ya? Udah lama banget nggak ngerasain ya kayaknya kita ya Pak. Nggak ada punya aku di sini. Ini juga nggak ada. Ini punyamu semua sih. Ini aku nggak pernah dapat. Masa Charizard nggak pernah? Nggak pernah. Charizard aku beli apa? Nah, sequence. Ini Charizard ini aku 5 pack nih. Charizard terbang 151 pack. Itu sertifikatnya 13. Itu baru kelar, baru nyampe itu. Oke nih. 5 pack, grading 10. Nah, itu enaknya Inggris. Cuman intinya gini sih. Kalau Inggris ya, tadi enaknya ya, investasinya tuh ngeri guys. Sumpah ngeri. Kadang kita ada kartu nih. Wah, lumayan nih dapat kartu 3 juta. Kita grading kan. Grading itu kan 3-4 bulan kan. Waktu balik itu bisa sampai 10 juta, 15 juta. Kayak gitu. Harganya tiba-tiba naik segitu ya. Tapi kalau dapatnya 10 kan? Iya, kalau 10 itu susah lagi 10. Pernah ya kamu kayak grading 30 kartu,
yang enggak 10 itu 27. Bayangin apa nggak kena mental itu. Kenapa? Tapi kalau grading nanti episode 3 pembahasan itu ya, detailnya. Kita bahas secara English RAM-nya dulu. Ya kan? Terus kayak Ascended ya Pak. Itu barang baru keluar 300.000. Kemarin kita buka satu case isi 12 itu paling bagus itu MA Gengar doang. MA Gengar? Iya, itu udah tepuk tangan banget itu dapat itu. Ngeri. Cuman mungkin nanti kalau ETB udah keluar mungkin agak mending sih. Agak mending. Ya, semoga lah ya. Semoga. Tapi ya kita ngomongin kayak Black Bolt yang AR-nya segitu banyaknya. Dapat AR 1 pun juga susah. Dapat AR 1 pun udah seneng banget itu. Cuman gini Pak, ada teori katanya, ya kan? Kalau kayak Black Bolt itu enaknya tuh justru farmingnya tuh ETB, stiker, poster, binder. Nah, tapi kita pernah mengiyakan itu, maksudnya pernah dapat momen yang bener nih kayak gitu. Tapi nggak tahu beneran apa enggak. Kayak dulu waktu awal-awal itu kita pernah dalam satu case 2 BWR, satu case ETB loh ya, bukan booster box, bukan booster bundle. Satu case ETB cuma 10 2 BWR loh Pak. Itu pernah satu ETB 2 SAR kan? Pernah juga itu. 2 SAR Resiram lagi. Iya, Resiram atau Sekrom ya? Resiram parah itu. Gitu sih ya. Oke banget itu. Kalau Inggris emang in general lebih keras, tapi untuk investasi jangka panjang lebih oke. Jauh lebih oke. Pemilihan produknya mereka jauh lebih banyak. Shield produknya pun untuk diinvestasikan bagus, untuk pajangan pun bagus sebenarnya. Ini kan cakep banget nih. Terutama Mega, aku paling seneng ETB-nya Mega Evo. Karena seset ya kan. Satu set dan gambarnya pun keren-keren, lihat itu keren banget. Tapi nggak tahu kenapa hitnya murah Pak. Hitnya Mega murah. AR-nya Mega cuma 50.000 Pak. Jadinya nggak ada yang tak jual, mending tak simpen. Siapa tahu? Ya gitu, balik lagi Pokemon. Iya, Pokemon memang kadang gitu. Kadang nggak tahu ya, dikira kita ngomong Inggris ya pasti mahal, ternyata nggak lebih. Ada yang murah juga kan. Tapi ya Pak, pengalaman kita justru itu di slab yang meledaknya banyak, yang punya kita pribadi ya, itu malah Jepang loh. Apa Inggrismu yang kamu ngerasain cuan investasinya gede apa? Vanco? 5 ke 35. Preton Bosmu 5 jadi 60. Ya kan? Itu sih ITKS ya, itu kan promo sih. Promo spesial di Jepang. Itu nggak ada di Inggris juga. Oh ya, berarti kalau itu iya kan, kalau Inggris kamu nggak ada kan yang benar-benar ya cuman Van Gogh sih. Van Gogh. Ya beberapa kartu yang kita tadi ngomong Lugos itu sekarang itu naik 20. juga. Terus ya paling nggak ada sih. Kalau Inggris mungkin itu aja paling. Soalnya kan kalau Inggris emang rata-rata ya gitu. Maksudnya dari brewekan, kalau dari promo-promo kayak SPC, UPC, kayak aku punya 151 aja beli tuh dulu 3-4 jutaan lah. Ya sekarang mungkin sekitar 10-12 gitu. Enggak yang duar itu. Rata-rata kalau dari pengalaman kita yang bisa duar itu justru promo Jepang malahan. Sidex Cream Jepang ya? Jepang. Oh iya, 29. Sekarang udah berapa? 100 lebih. Iya sih. Pikachu Scream, Ponco, Pikachu Scream itu Jepang semua ya. Iya, Jepang. Ya. Kalau promo Jepang itu emang gila sih emang. Ya kalau gitu ya kita ngomonginnya ya sebenarnya ada beberapa case yang Jepang pun juga lebih mahal sih, kayak Moonbreon Jepang kan lebih. Ya, mahal, kan? Sekarang loh ya, tapi kalau sekarang ya. Dulu sempat mahal Inggrisnya. Itu kenapa ya? Aku juga bingung sih. Lebih susah dapat populasinya mungkin. Populasinya. Karena mungkin waktu zaman itu Jepang kan untuk daerah Jepang doang, sedangkan Inggris kan tetap untuk untuk banyak daerah. Jadi mungkin populasinya lebih banyak kan. Gitu. Terus apalagi ya kayak Pikachu Zekrom itu, yang Pikachu naik di Zekrom itu Jepangnya lebih mahal. Wah, Jepangnya soalnya kan Inggrisnya kan dapat di promo. Gampang kan. Nah, sama itu Celebration itu lebih mahal Jepangnya. Iya. Charizard Celebration. Jepangnya lebih mahal. Ya nggak Charizardnya doang, Charizard, Venu. Karena mungkin kalau
Inggris kan dia logo Pikachu itu kan. Kalau Jepang kan tulisan 25. 25. Sama kayak Indo sih. Iya, itu lebih mahal itu. Pikachu birthday. Tuh. Tapi kalau mungkin jualan Inggris di Indonesia gampang tapi. Gampang. Walaupun slabnya lebih gampang juga. Iya, lebih gampang. Dibandingin Jepang, Indo, Inggris, tetap lebih gampang. Tetap lebih paling gampang Inggris. Dan kita mau beli pun susah cari Inggris itu. Itu aku Zapdos SAR 151 nyari dari kapan tuh baru dapat. Susah itu. Karena rata-rata yang main Inggris mereka tuh akan brewek sendiri, di grading, kalau 10 simpen. 9 pun kadang disimpan atau di crack terus jual raw. Berarti interesting ya. Sebenarnya kita ngomong semakin banyak orang sebenarnya berminat sama Pokemon, tapi at the same time kita mau nyari kartu jadi slab bahasa Inggris. Susah. Inggris itu susah. Susah, Pak. Susah kalau slab ya? PSA 10 itu sangat-sangat susah dicari. PSA Inggris. Sesimpel PSA Inggris lah, kita nggak usah nyebut kayak aku pengen ini. Paling kalau yang kayak gampang itu biasanya untuk momen, dalam arti gini kayak misal kartu A lah, misal kayak Lugos lagi naik nih, nah itu pasti banyak yang jual karena lagi naik. Nah begitu lagi naik mereka akan cari referensi harga yang tertinggi mana, terus pakai patokan itu terus dijual. Tapi itu modelnya, sistemnya biasanya ya jual setinggi-tinggi mungkin, kalau nggak laku ya mereka simpan lagi, nunggu momen lagi. Karena rata-rata yang main Inggris emang bener-bener niatnya untuk investasi. Dan mereka sudah paham. Iya. Gitu. Tapi biasa kan di Facebook kan jualnya kayak gitu. Ya, banyak yang atau di event, Facebook, paling event atau grup-grup WA. Itu sih. Terus apa itu namanya? Di Facebook, kalau Jepang biasanya masih di bawah PC. Kalau yang bukan benar-benar top ya, top salah satu seri atau apa, itu biasanya masih di bawah PC. Cuman kalau Inggris minim lah 95%. 95% PC. Kalau Jepang itu biasanya untuk sekarang loh ya, sekarang ini 85, 90. Kalau yang kartu-kartu bukan benar-benar top chest lah, gitu. Kalau cuman kayak cari Z kosong, kayak gitu-gitu itu. Kalau ngomongin sale product, enakan invest di. Wah, kalau sale product justru lebih jomplang lagi Inggris sama Jepang itu. Bener-bener Inggris. Walaupun kita ngomong sale product, promo Jepang. Oh, promo Jepang. Kayak kita ngomong apa? Yokohama yang barusan keluar apa? Oh, Yokohama, Hiroshima yang baru. Sama satu lagi apa itu? Pelengkap sih Pak. Itu nggak bisa dibandingin karena beda sih. Beda ya. Kalau dibandinginnya misal nih, mungkin ya yang rada ya apple to apple, UPC sama Yokohama misal. Tapi tetap nggak bisa karena Yokohama itu kan spesial, nggak ada di set lain. Tapi kalau Inggris kan biasanya di Jepangnya di booster box, kalau di Inggris dimasukin ke promo. Bedanya kan gitu. Jadi untuk kasus itu tetap enak Jepang sih. Karena promo. Promo yang eksklusif. Oh iya, kita lupa satu titiknya, eksklusifnya itu. Eksklusif Jepang. Iya, kan nggak ada. Hiroshima Inggris itu kan nggak ada. Dan yang menarik di Jepang itu, aku baru tahu gara-gara nonton videonya di Pocket Monster ya, yang dia koleksi master set apa. Itu terakhir ngeluarin video dia koleksi semua Gengar dalam bahasa Jepang. Ternyata semua Gengar, semua kartu dalam bahasa Jepang itu ada 2 versi, first edition sama unlimited. Dan lebih susah dapat yang unlimited. Kalau Inggris kan beda, Inggris first edition lebih mahal. Kalau Jepang malah kebalikannya. Soalnya mereka first edition mereka reprint sebaik mungkin. Nah, dan kalau kita ngomongin kartu vintage-nya zaman dulu, kartu Pokemon kan belum se-booming sekarang. Mereka first edition-nya lebih banyak, unlimited-nya itu justru lebih sedikit. Itu di Pocket Monster gagal itu di challenge itu. Gara-gara dia nyari satu kartu yang unlimited. Dia sudah punya first edition, tapi nggak dapat satu kartu itu aja. Challenge-nya gagal. Dia punya waktu 1 tahun. 1 tahun? Dia akhirnya nemu satu kartu itu aku lupa sih Gengar apa untuk unlimited. Dia nemu satu kartu, tapi yang punya nggak mau lepas, benar-benar nggak mau lepas. Itu dia bilang kartu tersusah dalam hidup dia.
Coba itu kalau di Indonesia tantangan kayak gitu nggak mau dilepas disantet. Oke lah. Jadi gitu sih guys dari insight kita mungkin masih banyak omongan-omongan yang salah atau apa, kita masih membiasakan diri ngajarin seperti ini ya. Gitu. Jadi ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Men. Kita tutup dulu yang episode 2. Oke, kita siapkan dulu episode ketiga next time. Terima kasih sudah menonton YouTube dari Leon dan Adizu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa diambil pelajarannya biar nggak kejeglong kayak kita. Amin. Tapi tetap sih guys, komunitas Pokemon itu seru. Ayolah main. Jangan cuman jadi tukang brewek doang. Masuk ke komunitas guys. Terima kasih guys. See you next time. Dah.